Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini aku Paulina, aku udah bersama dengan Cikli Wong dari Salamanca, Spanyol. Jadi kita hari ini beda 6 jam ya. Ya, selamat pagi. Buenos dias. Iya, pagi, malam. Siang di tepatnya, udah jam 1. Oh iya sih ya. Iya. Kan siangnya di Spanyol kan jam 2. Iya, karena masih musim dingin di sini. Hari ini hujan, jadi kesannya masih pagi. Oh iya bener ya. Di sini juga Iya. sama hujan, biarpun udah sore, kesannya tuh berasa kayak masih pagi gitu loh. Jadi moodnya, aduh, jadi Iya, enak. Iya, moodnya beda. betul, betul, betul. Gimana Iya, kabarnya di Indonesia, Pau? baik-baik. Oke. I just stay at home most of the times. Aku nggak bener-bener kayak nggak gitu sering keluar dan mencoba untuk di rumah aja gitu. Jadi Menikmati bersama keluarga, kan jarang-jarang pulang iya, sejak ke situ. Makan, iya, masak, aduh enak. Kita di sini, iya. kita di sini juga lagi ini loh di rumah aja. Karena ini Hmm. ada lagi yang kedua, gelombang Oh ya, kedua. gelombang Jadi kedua. iya, jadi kita itu kebetulan kan aku baru pindah ke katanya si Pueblo ya, kota kecil, suburbs. Ah, Jadi itu 3 kilometer dari kota Salamanca. 1 jam jalan kaki. Nah, di Salamanca beda municipal ya, beda apa ya istilahnya ya, administrasinya beda. Jadi kalau aku mau ke Salamanca itu perlu surat katanya. Jadi keperluan kalau untuk bekerja atau ke sekolah lagi kuliah gitu bisa ke kota. Agak tapi strict dapat surat. sekarang. Bisa upload, Dapat surat. bisa kasih tahu mereka kalau ada buktilah kamu ada urusan apa ke sana. Jadi nggak boleh berkeliaran. Kalau olahraga boleh, cuma nggak boleh ngumpul lebih dari 6 orang. Dan jam 10 malam sudah tutup dan katanya sekarang di bar-bar, aku belum ke kota ya sejak di lockdown partial ini, di bar itu nggak boleh ngumpul di sana dan di luar hanya boleh 6 orang. Dari hari Jumat. Aku baru tahu loh, aku nggak gitu update kalau Salamanca kayak gimana sekarang. Kalau Madrid sih aku masih suka baca-baca kan gimana katanya jadi lagi parah juga ya. Ya, Salamanca cukup tinggi karena kan kota students. Nah, Oh betul anak-anak betul. muda kan pada datang tuh bulan lalu kan, Mobilitasnya tinggi. exactly. Jadi pada datang kan mobility-nya tinggi. Akhirnya dan mereka suka boteon. Kalau malam kan suka Iya party. iya iya. Nah kemarin kalau baca koran tuh udah ada polisinya gerbak. Jadi diperiksa kalau lebih dari 6 orang gitu, mereka kan biasalah anak-anak muda sini kan suka ngumpul ya. Jadi ya itu dia. Terus kan banyak orang tua. Orang-orang manula di sini kan bukan kayak kita ya. Manula di sini benar-benar umur 70, 80, 90, 100. Jadi ketat nih sekarang. Ya, senior abuelita. Abuelita. Exactly. Jadi sekarang kita langsung aja yuk ke topik yang mau kita bahas hari ini. Jadi itu awalnya gimana sih Ci waktu pas Cici tahu kalau Cici itu ada kemungkinan terkena COVID? Nah, ceritanya kan gini, aku kan di tahun 2003 kan itu di Taiwan ada SARS. Saya lagi di pandemik tuh. Aku jadi tahu tuh ngerinya virus kayak apa karena waktu itu kan Taiwan salah satu yang kena ya. Jadi waktu COVID itu merebak di China itu kan waktu mau hari lebarannya Chinese ya, Xinjiang, kita udah baca wah ngeri nih. Karena kan di sini terutama di Salamanca tuh ribuan murid-murid dari China. Iya, banyak banget. Kota pelajar ya. Kota pelajar sih ya. Terus kita aku pikir sih enggak separah kan udah ada SARS pengalaman terus kan ya dengan kemajuan teknologi ya kan bisa lah ya. Jadi saya tuh waspada loh. Sejak awal pertengahan Februari akhir tuh saya masih pergi sempat ke pesta-pesta kecil gitu kan banyak karnaval. Terus Maret aku nggak kemana-mana. Nah waktu itu Madrid belum ketat loh, masih ada airport masih buka kan Maret ya. Iya betul. Nah, saya sudah nggak ke perpus tuh. Terus bawa hand sanitizer kemana-mana cuci tangan, tapi nggak pakai masker karena teman saya bilang kalau kamu pakai masker orang pikir kamu yang sakit. Ingat kan? Iya. Nah jadi kita serba susah mau pakai masker juga salah. Nah, pertengahan
karena kan aku juga ada satu roommate ya dari China. Jadi kita juga ketat nih. Dia fokus ke beritanya di China. Jadi kita tuh wanti-wanti. Tapi ya tetap saja ya namanya virus itu kan invisible. Kamu hati-hati, kita nggak tahu datangnya dari mana. Nah, pertengahan Maret itu kan udah mulai lockdown kan, tanggal 15 kan. Nah, 15, kamu 15, saya ingat itu. 15 tuh saya badan udah mulai nggak enak. Kayak pegel-pegel. Tapi kali ini pegelnya tuh sampai suami aku pijit nggak berasa. Nah, saya panggil teman saya yang orang China, kamu kan bisa pijit nih. Pijitnya kencang banget. Itu pegel-pegel. Nah, sakit kepala, batuk sih enggak. Herannya gitu. Nah terus belum batuk, baru tenggorokan panas, tapi panasnya beda loh. Aku kan suka sakit tenggorokan. Panasnya itu kayak habis minum alkohol, kan panas tuh. Iya. Enggak sakit, panas. Nah, aku pikir kok ini tenggorokannya panasnya beda ya. Nah, aku udah curiga. Terus kita sempet tuh keluar gitu kan, nggak gabung sih, maksudnya ke Kampo sebelum di lockdown, kita jalan dulu nih ke Kampo. Habis gitu balik, aku udah mulai start panas, pegel, badan pegel-pegel, pusing. Pusing aku memang suka pusing karena ada darah tinggi. Terakhir setahun belakang tuh darahku agak tinggi. Nah, tanggal 20-an badanku mulai panas. Tapi nggak tinggi loh, herannya cuma 37 apa ya. Kebetulan waktu itu alat tensinya rusak, jadi pakainya kira-kira aja. Nah, aku langsung bilang udahlah aku karantina diri karena daripada it's better safe than sorry. Jadi aku langsung karantina tanggal 20 kalau nggak salah ya, 20 aku udah karantina. Jadi itu karena waktu itu virusnya masih baru kan kau, jadi kita nggak tahu kan. Betul. Jadi langsung karantina mandiri. Awareness-nya tuh belum setinggi sekarang ya waktu itu. Iya, cuma kan karena kebetulan roommateku kan orang China. Jadi mereka itu kan concern banget. Terus ada satu teman kita juga pulang. Nah, saya hubungan dengan dia tuh. Dia pulang ke China dengan baju helmet tuh di pesawat tuh, banyak katanya. Sampai nggak makan teman saya. Nggak berani makan. Karena kan kalau mau ke toilet susah, nggak makan, nggak minum. Dia makan coklat aja katanya. Sepanjang 20 jam perjalanan tuh dari Madrid ke Beijing. Nah, dia kasih tahu aku, iya kita tuh tukar informasi katanya, asimptomatik. Waktu itu Indonesia masih santai banget. Dia bilang ke aku, betul. Iya santai banget. Nah, dia bilang, tahu nggak, ada satu anak katanya asimptomatik, masih muda, umur 24-an, suka olahraga, dia dikarantina karena dia positif. Nah, sejak itu kita baru tahu itu ya waktu sekitar tanggal 22 gitu dia bilang di karantina loh aku, katanya 3 bulan karantinanya itu yang super ketat sampai ada pintu, terus ada kayak bukan laser ya, untuk alat deteksi makanan itu kayak scanner gitu loh. Jadi dia ada pintu, jadi semua makanannya lewat itu untuk clean the kuman. Gitu ya. Nah, itu aku baru tahu ada asimptomatik. Waktu itu benar-benar aku tuh sampai stres. Mau berangkat ngetes juga nggak bisa kan karena kolaps kan di Spanyol kan itu shock ya. Ingat kan yang apalagi terutama di Madrid ya. Jadi kita ya mau gimana lagi, karena aku kan juga masih istilahnya sehat ya dibanding dengan yang lain, hanya sakit kepala, darah tinggi, sakit kepala, enggak, demamnya enggak juga berat, masih bisa bernapas, jadi ya udahlah di rumah aja. Itu pengalaman awal. Iya sih, soalnya kan kemarin itu karena sistem sanidatnya itu kolaps, jadi mereka tuh rumah sakit tuh lebih prioritasin yang emang gejalanya udah parah dan harus dirawat di rumah sakit ya. Zaman bulan April, April. Iya, kamu kan di Madrid kan lebih ngeri lagi ya, sampai aku ngeri lagi, aku nggak keluar sama sekali. Iya, itu kan mencekam banget ya kita ya. Nah, benar-benar itu suara ambulans tiap hari. Itu dia tuh. Aku kan di sini kan tinggalnya di kota waktu itu kan, jadi di kamar kan, aku di kamar loh, 21 hari, 3 minggu lah ya. Kamarnya yang pemandangannya nggak kayak pemandangannya hanya belakang, tahu kan apartemen di Spanyol ya? Iya. Di belakang itu kayak gedung gitu doang, jadi ngelihat gedung aja gitu loh. Dan dengar ambulan itu tiap jam, ya ampun nih orang. Itu stres. Karena waktu itu beda ya sama sekarang ya. Waktu itu kan baru-baru awal, jadinya
oh apa sih ini gejalanya kok begini ya? Kita waktu kan belum ada grup, support grup itu belum banyak kan. Jadi apalagi di Spanyol kan. Aku juga Spanyolnya no hablo bien Spanyol. Spanyolku kan basic banget, nggak kayak kamu. Yang Spanyolnya bla bla bla. Masa Jadi iya terus baca-baca koran itu jadi bikin tambah stres ya waktu itu betul. aku ya. Karena makin kita baca makin stres, nah, makin pikiran jadinya. Iya, apalagi kamu penderita kan. Kalau waktu itu kan belum tahu ya positif atau negatif, tapi asumsi daripada nularin orang kan. Jadi kita asumsi diri kita itu kena gitu loh. Jadi aku langsung udah dianggap aja aku kena. Nah, oh ya, abis gitu sakit-sakit kepala kan karena aku udah ada bawaan sakit kepala. Ada bawaan darah tinggi. Jadi anggapnya gimana ya ini? Nah, hilang rasa, hilang penciuman sama hilang rasa tuh. Nah, aku bilang ke suamiku kan dia udah di luar tuh tidur di sofa gitu kan. Bikinin aku kopi dong. Aku udah pantang kopi loh waktu itu semingguan. Dia bikin kopi. Gak berasa kopinya. Gak berasa. Terus aku kan ada apa tuh aromaterapi itu kan di kamar. Aku cium. Gak berasa. Gak berasa. Nah, iya. Nah itu sejak itu positif dah. Gak usah tes lagi deh ya. Nggak tes lagi. Udah pasti lah ya ini. Simptomnya tuh udah mirip banget semuanya. Udah 90% lah. Iya, jadi simptomnya ada 90% lah ya. Sekarang simptomnya berubah lagi sih. Rontok katanya, rambut rontok. Aku ada tuh bulan Juni. Bulan Juni rambutku rontok. Iya. Juni, Juli. Iya, 2-3 bulan. Itu sampai di ranjang ya, di bantal itu. Rambutku semua. Sampai di makanan juga ada rambut coba. Geli gak sih? Iya. Nih, pendek aja dah. Iya. Nah, sekarang ada juga, aku kan member Survivor. Grup-grup yang orang itu. Jadi kita kan tahu juga, ada beberapa orang itu nggak kedengeran loh, budak gitu. Sampai dia udah dinyatakan negatif. Ini pengalaman orang yang lagi kena, dia nggak bilang sih dia masih positif atau enggak, tapi dia sempat nggak pendengarannya berkurang. Iya. Dan tiap orang itu beda-beda ya, tergantung kamu. Iya, itu. Nah itu dia. Jadi kayak teman aku lebih heran lagi, dia satu keluarga kena. Jadi ibu bapak sama 2 anak. Anaknya satu remaja 18, terus 13, terus ya. Dia sama istrinya beda. Istrinya sakit kepala. Dia penciuman sama rasanya hilangnya lama. Bininya nggak begitu. Waduh. Istrinya. Jadi satu keluarga bisa beda-beda. Nah, yang anaknya yang remaja, yang remaja itu umur yang 18 kalau nggak salah itu capek katanya, fatigue ya. Nah, yang cewek, yang kecil nggak ada apa-apa. Normal. Nggak ada apa-apa, tapi kena positif. Positif, keluarga ya. Di mereka nggak bisa tes lah kayak kita. Jadi apa ya, Pau ya? Kalau kita nggak bisa ngetes itu jadi agak sulit ya. Gue nih kena nggak sih gitu loh. Betul. Kena nggak sih? Jadi orang kan kadang-kadang makanya kepedean ya keluar-keluar gitu kan. Gue kan nggak ada apa-apa. Nah, kamu asimptomatik gimana taunya? Makanya itu. Aku juga kemarin kan sempat batuk tuh 2 hari. Terus ya udah aku mutusin untuk ya udah aku tahu sih ini pasti negatif. Soalnya aku tuh abis makan kayak sambal banyak banget, minum es banyak banget. Gitu biasalah kalau pulang ya. Betul. Terus akhirnya kayak, aduh ini tenggorokan aku udah mulai nggak enak. Terus 2 hari kemudian tuh batuk, bener-bener batuk yang parah banget, keras banget. Tapi aku udah tahu itu negatif gitu. Maksudnya aku nggak bener-bener hampir nggak pernah keluar. Tapi buat menjaga-jaga aja gitu, biar aku lebih tenang, keluarga juga lebih tes betul. Dan Tuhan hasilnya negatif kemarin. Oh sempet tes juga ya? Tes apa? PCR? Apa? Swab? Oh. Ya kalau di sini PCR swab. Nah, kemarin kan aku mau tes juga tuh. Jadi di sini ada 3 kayaknya, rapid test, swab, sama serologi. Nah, aku mau serologi. Ternyata lumayan complicated juga, harus ada surat dokter, pengantar dokter. Jadi males kan ke rumah sakit lagi gitu loh. Di sini kemarin kenanya berapa ya? 60 euro. 1 juta lah ya.
Kalau serologi nggak tahu di Indonesia berapa. Indonesia kayaknya aku lupa juga deh. Tapi Kamu itu kemarin tes yang apa? Tes aku PCR. Swab 3 ya. kali aku PCR. Iya. 3 kali. Aduh, di sini Iya, mah. pertama itu pas aku mau berangkat kan persyaratan dari Garudanya itu kan dari maskapainya udah harus ada PCR. Jadi itu aku tes di Madrid. Terus kedua kali Di itu rumah bulan sakit ya? Di rumah sakit. di klinik, di Itu klinik. surat-surat dokter nggak sih kalau kalian di Madrid? Enggak sih, aku waktu itu cuman yang penting bikin janji aja sih bilang aku mau PCR karena aku mau ini alasan untuk penerbangan kan diminta. Udah gitu dapetnya juga waktu itu soalnya aku tesnya di bulan Juni apa Juli gitu dan itu kan situasinya udah kayak Udah mereda. mulai bisa di handle ya, Iya, mulai bisa kontrol ya. Nggak kayak jadi bulan 3, bulan 4 loh, nggak bisa. itu parah, nggak berani keluar. Iya, gitu. Oh, terus yang kedua di mana PCR-nya? Yang kedua aku di dinas kesehatan provinsi aku di daerah aku gitu. Jadi waktu bulan lalu aku juga sempat batuk gitu kan, terus akhirnya Perubahan bikin cuaca juga sih ya. gitu. Terus tes PCR di sana dan hasilnya negatif. Terus kemarin juga barusan aku tes dan hasilnya negatif lagi. Di Indonesia kena berapa biayanya? Oh, kalau aku itu kebetulan kan gimana ya, kayak ada keluarga aku yang anggota satuan Satgas ya, Satgas COVID-19. Oke. Jadi kita untuk keluarga kita dapat fasilitas untuk bisa tes secara cuma-cuma gitu. Oh iya, di sini kalau PCR itu kayaknya juga mesti daftar ya, nggak jelas juga aku ya. Kayaknya mesti daftar semuanya sekarang kan online, jadi harus daftar gitu loh. Karena kan mereka prioritas juga kalau kamu nggak ada sakit apa-apa, kayaknya mereka prioritas kecuali yang pribadi ya. Ya betul sih. Terus Ci, kemarin itu berarti Cici kenanya dari yang student asal China itu? Nggak tahu. Jadi dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa loh. Oh dia nggak apa-apa. Nggak Jangan-jangan apa-apa. dia asintomatik. Kita nggak tahu ya, karena kan di sini kan kita nggak bisa jadi resis ya, oh curiga atau bagaimana ya. Karena kan saya juga ke supermarket loh. Saya kan ke supermarket nggak pakai masker. Lagi waktu itu saya sempat titip teman saya beli yang masker itu ya, N95 ya. Saya ada tuh teman saya, teman baik saya kirim dari Alpujarra, kan di sini udah kosong. Dia kirim dari selatan Spanyol, kirim ke saya 3 biji. Ya mau pakai kemana coba? Jadi ya kita agak cuci tangan aja sih jadinya kemarin itu. Nah, aku kan awal-awal tuh masih ketemu dosen pembimbing karena kan lagi skripsi. Saya sampai sempat nulis, saya kena COVID, oh kamu hati-hati. Dan di sekeliling saya tuh nggak ada yang kena gitu loh. Mungkin ada satu kali teman saya punya suami. Nah, saya sempat pergi bareng dia tuh dalam satu mobil. Nah, saya kan nggak tahu. Saya nggak tahu dia kena ada positif atau enggak karena nggak tes juga kan. Gimana tahu coba? Cuma dia batuk pilek. Dia batuk pilek panas. Nah, kita kan nggak tahu. Masa kita mau ketemu orang waktu itu pas ada teman mau lihat apartemen. Jadi dia bilang, saya jemput ya, kita berlima di dalam mobilnya. Nah, saya baru tahu, dia batuk pilek ya. Tapi kan nggak mungkin dong kita mau ketemu orang kita tanya, kamu batuk pilek nggak sih? Atau bulan 3-4 itu loh. Iya. Kemungkinan dari dia malah. Kita nggak bisa, sempat sih kalau kita penderita itu pasti berpikir ya, saya dapatnya dari mana sih? Saya dapatnya dari mana sih ya? Dari A, B, C. Tapi kalau aku pikir lagi, kalau kita mikir kayak gitu terus, aduh, capek juga ya. Jadi positif thinking, iya. Jadi ya udahlah, kena ya sudah, gimana ngatasinnya gitu. Jadi ya selama 3 minggu di kamar, nggak di rumah. Di kamar ya. Di kamar. Jadi karena kan ada satu anak kos, orang yang roommate aku sama suami aku kan. Jadi rute saya hanya kamar dan kamar mandi. Oke. Terus kemarin Cici sempat kasih tahu KBRI nggak gitu kalau misalnya ada simptom? Enggak. Kayaknya enggak, aku enggak sampai sempat lapor sih.
Nggak Iya. sempat lapor ya. Enggak. Karena kan Ya enggak udah. mau lapor positif, buktinya apa? Iya, betul. Nggak dites juga. Iya, nggak dites kan. Nah, waktu itu Mm. saya juga mau ke rumah sakit juga ngeri. Nah, saya konsultasi sama teman saya yang dokter. Ada ada 3 nih teman saya. 1 nurse, suster, perawat di rumah sakit di sini. Terus ada dokter yang lagi S3 dari Chile, teman saya. Terus ada 1 lagi dari Dominican Republic. Nah, mereka kan jadi apa istilahnya praktek dokter juga. Mereka bilang jangan ke rumah sakit. Iya, betul. Ntar malahnya tambah parah gitu. Iya, terus kita lihat di sana, terus aku pikir gini loh, Pak. Kita pikir kita ke sana mau ngapain? Orang obatnya nggak ada. Betul juga sih. Terus cuma minta ngetes doang. Aku lebih prioritas kasih yang frontline dong kalau buat tes, karena aku pun masih bisa bernafas istilahnya kan waktu itu. Nggak ada sesak ya, nggak ada sesak. Iya, terus sakit kepala aku tuh yang berat sampai tensinya tinggi banget. Aku minum paracetamol. Oke. Itu nonstop 2 minggu. Oke, 2 minggu ya. 2 minggu tiap hari. Sorry. Jadi Cici minumnya obat apa aja yang mungkin dikasih saran oleh dokter selain paracetamol gitu, ada obat apa aja gitu yang buat nurun gejala. Seharusnya kita harus lebih alert sama badan kita sendiri gitu loh. Nah, kalau aku kan bawaan sakit kepala. Jadi aku paracetamol itu nurunin sakit kepala. Terus pegel-pegelnya aku kalau sore gitu olahraga, stretching, yoga dong, stretching, iya. Jadi itu kan gerak juga ya. Kalau enggak kan stres juga kita kan. Jadi temanku bilang, Li bikin jadwal, schedule kamu apa gitu loh. Saya ikutin tuh. Jadi pagi saya bikin rutinitas pagi, misalnya bangun, baca buku atau renungan atau bagaimana. Siang kan makan, iya. Terus sore jam 5 jam 6 gitu. Jam 3 saya jemur karena kan itu kan masih betul. Masih bulan 5 itu kan agak-agak dingin di sini ya. Bulan 3 itu kan masih dingin. Iya, bulan 3 masih dingin, betul. Jadi matahari itu masuk ke kamar saya jam 3, jam 2, jam 3. Apalagi Salamanca ya, dingin. Iya, kalau di rumah kan enak ya, bisa keliaran kemana-mana. Coba ini di kamar aja, yang kamarnya juga 4x3 gitu ya. Ya di situ aja, jadi jemur, kemudian ya itu dia, baca-baca kontak teman. Untung juga teman-teman support ya. Tapi saya waktu itu masih rahasia loh ke ibu saya. Dan adik saya nggak berani ngomong. Iya, takut mereka, kan karena jauh ya, jadi saya rahasia. Jadi saya rahasiain tuh ke mereka. Tapi saya sempat ngomong sama teman-teman baik sih, kalau saya tuh kayaknya kena gitu loh. Nah mereka juga kaget lah ya, kok bisa. Nah kalau menurut saya emosional sama psikologi kita itu yang berat ya, kalau aku pribadi ya. Kenapa? Karena kan secara psikologi kan kita mau nggak mau kepikiran ini, gue kapan sembuhnya, kan baru ya virusnya. Kapan sih? Iya, gue nih kapan sih sembuhnya sih? Udah 2 minggu loh, ini sakit kepalanya nggak kelar gitu loh. Terus baca-baca, ada nggak ya vaksinnya? Ya masih jauh lah ya. Terus ada yang ngomong minum ini, minum itu, minum ini, semuanya diminum loh, Pau. Nah, yang lagi ngetop di Indonesia, ingat nggak yang what is the name? Yang dari China gitu, aku minum loh. Temanku kan ada kamu nggak? Ada kan yang dari China itu loh, namanya apa? Tadi ada deh, nanti aku kirim deh ya. Di Jakarta itu dibagi-bagiin sama yayasan katanya. Di Manado saya nggak tahu ya. Nah, Manado kayaknya belum deh. Herbal gitu dari tanaman. Nah, teman saya yang orang China kasih ke saya itu, sempat minum juga suplemen. Ya, tapi karena aku sih waktu itu apa yang di rumah itu semuanya dimakan. Wow. Terus vitamin, Cici mungkin minum vitamin apa aja gitu untuk memulihkan situasi? Kebetulan di rumah ada vitamin C, kemudian ada vitamin omega,
Jadi saya Omega minum 3. omega, iya saya minum. Omega minyak ikan ya istilahnya, minyak ikan. Minyak ikan, iya, Ya, minyak ikan. katanya kurkuma juga ada dari Indonesia kan, jamu. Saya bikin juga Jamu tuh. juga. Iya, saya udah ada kan, pasti ada dong di dapur. Iya, Pak, pasti sih kalau jamu. kurkuma, iya, kunyit. Kunyit. Minum juga. Ya semuanya aku sih nggak pantang ya. Semuanya minum. Semuanya minum ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, berbicara soal biaya, Cici kemarin kira-kira keluar berapa gitu untuk pemulihan COVID-19 ini kemarin? Dari mungkin vitamin, terus obat, terus perawatan. Kalau masih ada perawatan sampai sekarang juga pencegahan. Nah, waktu itu sebelum COVID itu, saya tuh sempat jaga-jaga daripada enggak. Saya beli obat kumur tenggorokan yang betadine itu loh. Saya ada beli, untung. Iya. Saya sempat beli bukol istilahnya untuk itu nggak tahu ya, 12 euro kalau nggak salah saya, sekitar 200.000 saya beli obat kumur ya. Alkohol. Kenapa? Nah, ini penting nih Pak. Rutenya saya kan itu kan kamar mandi sharing ya. Kan nggak ada pribadi. Nah, gimana kita untuk kontrol? Jadi saya beli pemutih itu kan memang ada ya di rumah, bleaching. Nah, pemutih itu kan desinfektan sebenarnya kan, pemutih baju itu loh, Baiklin istilahnya kalau di Indonesia. Nah, alkohol, alat kumur-kumur sudah kumur-kumur. Nah, setelah kita sikat gigi semua itu, saya siram sama itu, Pau, kamar mandinya, wastafelnya itu, saya siram sama Baiklin, sama pemutih. Untuk hilang, iya. Nah, kemudian saya kan pegang semua ganggang pintu, pegang keran air. Habis gitu saya pakai tisu, taruh alkohol, itu semua saya lap. Nah, kita kan nggak tahu, iya. Kemudian habis ke kamar mandi, klosetnya itu saya juga siram sama pemutih. Jadi sebotol gede itu, seliter itu pakai semua tuh. Nah, itu pencegahan dari kamar mandi ya. Karena kan rutenya saya hanya, kalau kalian yang di rumah lebih hati-hati lagi ya. Karena saya kan di kamar ya, jadi kamar mandi itu saya mandi juga waktu kan musim dingin ya, jadi nggak tiap hari mandi. Mandinya tetap tiap hari, 2 kali sehari. Aduh, saya males. Habis nggak kemana-mana. Kan musim dingin bulan 3, yang lucunya itu masih turun salju loh di Salamanca. Pertengahan Maret 1 hari salju. Lucu banget ya. Dingin, di sini kan dingin ya, jadi mandi juga 2 hari sekali biar segar aja sih mandinya. Nah itu dia. Jadi ya itu untuk kebersihan, jaga kebersihan kamar mandi. Nah, kita siap-siap deh itu. Beli alat kumur, alkohol buat bersih-bersih. Kemudian beli masker juga. Masker saya nggak sering pakai karena kan hanya pakai gitu kan, keluar terus masuk ke kamar saya copot lagi karena saya sendiri kan. Gitu loh. Itu aja sih. Enggak. Saya waktu itu kan masker yang disposal kebetulan kebetulan kita ada tuh. Waktu itu kita udah stok karena kan kita pengalaman ya waktu di Taiwan, terus teman saya yang roommate itu, jadi sebelum orang-orang di sini heboh beli, kita sudah beli dulu, Pau. Jadi tapi nggak beli banyak sih, cukup. Saya ada stok 50 masker yang disposal itu. Itu harganya masih 8 euro loh, satu box isi 5. Wih, 8 euro ya 120.000 ya. Isi 50. Masih ada alkohol, itu masih stoknya masih ya 2 botol, 3 botol gitu. Ya, jadi saya cukup prepare ya. Tapi ya itu dia. Yang kalau menurut saya yang penting adalah bagaimana diri kita alert sama diri kita, sama positive thinking, bahwa semangat hidup. Nah, itu penting banget. Iya, betul. Penting banget sih itu. Jangan dibawa pikiran aja deh. Pokoknya yakin aja kita bakal sembuh. Nah, ada lagi tuh, Pak, lupa aku singgung. Selain untuk panas, itu oksigen level. Pernah dengar nggak? Oh, oximeter itu ya yang buat di jari. Iya, itu tuh penting loh. Ternyata kan teman saya kena. Nah, itu nggak tahu ya di Indonesia. Nah, ternyata ada lagi cytokine storm istilahnya. Apa ya? Nanti kita cek ya cytokine storm itu apa ya? Kayak dia nyerang mendadak. Jadi kalau untuk yang oksigen level itu
ada alat biar oksigen kita tahu berapa persen batasnya. Ya. Nah, kalau normal kalau nggak salah 90 apa 80 ya. Ya kita nggak boleh, coba ya kita cek ya. Kita lihat sedikit oksigen, ya oximeter. Ya oximeter, iya. Below 95%, iya. Kalau di bawah 95% itu termasuk rendah. Gitu. Oke. Ya yang kayak dicetak di jari gitu ya. Aku nggak ada tuh. Iya. Nah itu penting banget katanya. Karena bisa drop. Jadi banyak apalagi di kalangan anak muda ya yang mereka merasa mereka imunnya baik, terus mungkin mereka asimptomatik tapi tiba-tiba kadar oksigen mereka tuh turun gitu dan mereka nggak aware. Itu yang banyak terjadi aku baca di kalangan anak-anak muda. Itu. Nah makanya saya juga nggak nge ya oksigen level itu katanya ya itu yang bikin kita capek karena kan asupan oksigennya kurang ya ke peredaran tubuh. Nah katanya itu. Terus yang ada lagi ini cytokine storm. Nah itu katanya COVID itu bareng gitu loh. Nah kalau aku bilang ini virusnya itu bisa hyperaktif kalau ada inflammatory reaction. Namanya cytokine storm. Nah, itu boleh dicek ya teman-teman ya penjelasannya lebih lanjut itu apa. Nama kalau di Google sih ya bisa cek sih. Di Wikipedia udah ada nih bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia maaf belum ada. Ada bahasa Inggris ya bisa translate lah Google Translate ya. Jadi cytokine storm, cytokine storm. I don't know how to pronounce it. CYTOKINE. Nanti kita pasang ya di bawah. Iya. Kita pasang di bawah juga linknya kalau ada. Ya, kayaknya berhubungan dengan immune system. Oke. Soalnya tante aku juga lagi kena ini dan sekarang lagi isolasi di rumah sakit. Oh ya? Iya, udah dari berapa ya? Jadi dari awal Oktober deh, dari hari ketahuan positifnya itu dari hari Minggu lalu, bukan minggu ini ya, minggu lalu. Wah, ini lagi masih dalam masih rumah sakit, tapi ada masalah sama pernafasannya itu. Kalau pernafasan sih nggak ada, tapi yang awalnya itu tante aku gejalanya tuh batuk, terus pilek, terus panas. Terus sekarang katanya rambutnya rontok dan kata dokter juga pas dites itu kekurangan kalium. Kalium ya? Ya kalium itu yang katanya salah satu buat imun gitu. Jadi imun kita jadi lemah gitu kalau kaliumnya turun atau gimana. Aku baca sih. Coba cek oksigen level kalau di tempat di mana dirawat ada alat ya yang oximeter itu cek oksigen level Pak. Terutama untuk bermain. Iya, pasti ada lah. Aku yakin pasti ada sih kalau dari isolasinya di rumah sakit. Iya, kalau di rumah waktu itu kan namanya aku nggak sempet cek itu orang kita nggak ada alatnya kan. Itu sih. Ya baca-baca mendingan jangan baca berita-berita, bacalah yang benar-benar informatif kalau menurut aku ya. Kan kita kalau sosial media itu kan kadang-kadang menyimpang ya. Belum terbukti ya. Oh, jamu sih oke. Kalau saya misalnya kurkuma gitu ya, kunyit gitu. Memang khasiatnya kan ada inflammatory. Untuk mencegah itu oke, kayak sakit tenggorokan, minum jahe. Itu saya sih percaya ya. Tapi kan kita mesti melihat lagi underlying illness-nya apa ya, penyakit bawaan kita apa gitu loh. Itu yang perlu ya kalau menurut aku ya. Dan alergi juga kalau kita ada alergi. Gitu. Nah itu belum lagi tuh kan. Makanya, soalnya kan kita kadang dikasih resep sama dokter, kita masih tahu nih alergi kita apa gitu kan. Iya. Gitu. Terus nanti gimana nih untuk pencegahannya gitu. Terus pasti sekarang abis kena itu udah lebih aware ya pasti. Iya, lebih aware ya. Jadi kalau kumpul-kumpul aku sih enggak ya.
nggak lagi ke restoran aja. Kalau makan tapas itu di luar, nggak mau kumpul-kumpul di dalam. Kemudian kalau sekarang sebenarnya masih ada efeknya loh, Paul. Oh iya, serius apa aja efeknya, Ci? Nah, aku kan dulu suka jalan tuh ya, 10 kilo itu jalan, 10 kilometer itu jalan biasa kan. Lari, saya bukan pelari yang maraton gitu, bukan. Saya lari pelan aja gitu untuk kardio. Sekarang saya lari itu 15 menit, nggak sampai 15 menit, 10 menit. Iya, rasanya beda. Saya nggak mau, oh sudahlah. Saya paksakan diri ya. Kemarin saya minggu lalu kan sebelum lockdown itu saya sempat jalan kaki tuh. Sehari 10 kilo, 12 kilometer gitu ya. Iya, kan jalannya flat dong. Di sini kan nggak ada bukit-bukit. Itu oke gitu loh. Tapi sehari kemudian saya udah lemas badannya, kayak lari maraton. Oh serius? Iya. Oh wow. Makanya aku lagi berasa pikir, ya, iya berasa, masih berasa capek gitu loh. Oke. Padahal aku jalan biasa aja sih, nggak ngoyo gitu lari apa gitu nggak. Nah, aku kadang-kadang kalau senggang gitu, coba lari lihat nih ngetes, kuat nggak sih? Ngetes dong, masih muda kan aku. Terus ngetes gitu, bener nggak kuat ya. Setengah jam tuh nggak kuat lari. Jadi kalau yang bilang, oh sembuh, ya deh kamu sembuh gitu kan. Tapi efeknya kan sekarang masih diteliti juga. Efeknya itu apa? Nah kemudian konsentrasi juga hilang. Itu secara, itu kalau aku member yang recover itu kan kita kan sharing kan. Jadi berasa nggak sendiri gitu loh. Kadang-kadang kan kita kan, kadang-kadang, lu rasa-rasa aja sih. Itu kan alasan aja gitu kan. Cuma aku compare lah ya sama orang lain. Kalau orang lain ada mempunyai ciri yang sama, artinya memang ini COVID gitu loh. Nah, banyak yang bilang dia itu dulu misalnya sport, suka sepedaan, habis COVID ini nggak bisa balik kayak dulu lagi. Oh my God. Nah, jadi itu walaupun kita udah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini, itu pasti nggak akan sama dulu. Akan ada sedikit, iya. Mungkin ya nggak semua orang ya, tapi majority yang tempat sharing aku itu, mereka bilang dia itu aktif dulunya. Ini yang umurnya 35, 40 gitu ya, masih muda-muda. Iya, iya. Nah, kalau aku baca-baca lagi kan seperti Amerika kenapa sih banyak yang kena gitu kan ya? Kalau aku sih pribadi aku sih kayak di Spanyol itu banyak orang-orang tua ya yang kena ya. Tapi sekarang kan kalau di Amerika gitu kan yang muda-muda juga kena kan. Iya betul. Kebanyakan kan. Karena kita kan nggak tahu underlying illness-nya apa. Misalnya dia gemuknya banyak penyakit yang lain kan kita nggak tahu ya. Jadi efeknya masih ke bawah. Gitu. Nah yang aku kaget itu ada yang apa tuh namanya alergi juga aneh nggak? Rash. Alergi merah-merah kulit. Iya. Itu COVID juga. Iya, COVID juga. Dan itu terjadi selama terkena COVID atau pas kita udah sembuh juga ke bawah gitu Mas? Ada separuh ya. Ada yang hilang rasa sama hilang penciuman sampai 2 bulan loh. Oh my God. Aku cuma 10 hari. Iya, aku seminggu 10 hari. Jadi tiap orang tuh beda-beda, Pau. Iya, makanya tergantung imun juga ya, dan tergantung kalau kita mungkin punya penyakit bawaan atau kita punya beda, jadi jangan pikir kayak kita sakit batuk udah sembuh udah kan enak ya. Kita kan nggak tahu efek jangka panjangnya apa. Jadi mendingan bagi yang merasa nggak apa-apa. Kalau udah mulai gejala bukan apa, kadang-kadang kita bisa menularkan orang-orang yang kita sayangi kan, sedih ya. Sedih ya kayak gitu. Kalau jadi ya itu sih yang aku pikir. Kayak kemarin aku batuk, walaupun aku tahu ya ini pasti 90% bukan COVID gitu, aku tes PCR aja deh untuk melindungi diri aku sendiri. Bener. Sama juga kan. Kalau udah yakin kan mendingan ya, udah yakin kita nggak kena. Tapi saya juga nggak tahu Pak ya, kalau kita cek itu ada saat-saat tertentu nggak? Mungkin aja kamu cek negatif, tapi kemudian virusnya bereaksi cek lagi positif.
Oh ya, Bisa nggak? serem Nggak tahu. juga tuh. Saya itu pertanyaan Aku saya. denger tuh ya. Pertanyaan saya itu makanya waktu misalnya kamu sakit ya, dicek Iya. negatif. Bisa nggak kejadian misalnya dicek lagi 3 hari kemudian reaksinya positif? Wow. Kita nggak tahu kan? Nah itu. Tahu makanya sejauh belum ada vaksin atau belum ada pengobatan sih sebaiknya kita jaga-jaga aja, anggap aja kita semua ini OTG gitu untuk aware biar kita tuh nggak menularkan orang-orang yang kita sayangi. Benar. Kalau udah nasi jadi bubur kan, saya punya loh Iya. teman-teman saya ya, papa mamanya meninggal dalam seminggu. Oh my god. Iya. Sedih banget. Mana Sedih-sedih. itu temannya? Di Sumatera ya kebetulan. Di Sumatera. Jadi saya lihat positif terus ya dia sempat cerita juga akhirnya di Facebook mamanya duluan karena mamanya nggak tahu kena duluan, nggak tahu kan, terus papanya kena dan mereka bersama-sama. Aduh, itu sedih banget sih Ya, maksudnya. tapi Dengar ya kayak gitu. iya. Itu Namanya invisible, nggak kelihatan itu kan kita nggak tahu ya. Nggak bisa, gimana mau deteksinya coba? Ya jaga diri sendiri lah ya. Jaga diri sendiri aja gitu dan Uang bisa dicari, uang bisa uang bisa dicari. dicari lah ya. Benar. Kalau sudah bisa tuh jangan dulu yang kumpul-kumpul terus iyalah apalagi tahan lah ya tahan tahan lah sedikit. kumpul dine in gitu kalau ada pilihan untuk take home take away Iya. gitu kenapa mesti makan di luar gitu kan, Kecuali tinggal sendiri di rumah sendiri, iya nah oke lah ya. Tapi kalau misalnya ada orang tua, ada istri betul. kita, lebih baik jaga-jaga kalau menurut saya ya. Jaga-jaga. Oke Ya. deh. Itu loh, Oke. Pak. Sekedar Gitu. sharingnya. Kalau ada Thank you banget. pertanyaan boleh nanya ya. Nanti Boleh. coba pertanyaannya di YouTube-nya Paulina. Nanti saya bisa sharing pengalaman pribadi saya ya. Banyak-banyak baca perkembangan. Jangan gosip-gosip. By the way, Ci, ini kita udah Udah lumayan lama, iya. 10 menitan ya. Ya ampun, terima kasih banget ya, Ci, sharingnya. Makasih Sama-sama. Iya. Salam Makasih. sehat semuanya di Indonesia. Iya, sama-sama. Makasih banget ya sekali lagi. Semoga informasinya berguna, bermanfaat buat semuanya. Oke.